Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi di channel aku ya, berbagi resep masakan lagi. Baiklah teman-teman, di video kali ini aku mau share resep bagaimana sih cara memasak sup ayam campur sayuran yang rasanya itu enak, gurih, dan tidak cuma rasa enak dan gurih, tapi kuahnya itu beraroma harum dan wangi rempah. Yuk yang penasaran, simak videonya sampai dengan selesai ya. Jangan di skip-skip, lihat apa aja sih bahannya, lalu kemudian bagaimana sih cara pembuatannya sampai dengan selesai. Yuk mari. Jadi di sini sudah saya siapkan untuk bahan utama sop kita kali ini, yaitu tentu saja ada daging ayam dan juga pentol bakso. Nah ini untuk pentol baksonya bisa di skip ya, ini adalah opsional. Nah untuk daging ayamnya ini sendiri teman-teman bebas ya, mau gunakan bagian apapun, mau daging semua ataupun campur kulit, campur leher juga boleh banget ya. Lalu untuk sayurannya ini di sini seperti pada umumnya sayuran untuk sayur sop ya, yaitu di sini ada kubis yang sudah saya potong-potong, lalu kemudian ada buncis. Nah ini untuk buncisnya sudah saya buang semua ujungnya dan juga serat pinggir kiri dan kanannya. Lalu kemudian di sini ada kentang. Ini kentang ukuran kecil ya yang sudah saya kupas. Ini sebaiknya setelah dikupas lalu kemudian dibelah dan direndam ya teman-teman, agar getahnya itu bisa keluar dengan sempurna dan bisa bersih. Lalu kemudian di sini juga ada wortel. Ini wortelnya sudah saya kupas. Nah, ke semua sayuran ini sudah saya cuci bersih sebelum dipotong-potong ya, agar vitaminnya tidak larut dan terbuang bersama air cucian. Jadi sebaiknya sayuran itu dicuci terlebih dahulu baru kemudian dipotong-potong ya. Nah, untuk pelengkap tambahannya di sini ada daun bawang, daun seledri. Nanti akan kita potong kecil-kecil atau iris tipis-tipis. Ada tomat akan kita potong dadu dan juga wajib banget ditambahkan dengan bawang goreng ya. Nah, untuk sayuran pelengkapnya semuanya sudah dicuci sebelum dipotong-potong ya. Nah, ini dia untuk bumbu sop kita yang harum dan wangi rempah. Pokoknya ini benar-benar recommended banget ya untuk bumbunya ini. Nah, di sini saya gunakan 5 siung besar bawang merah, 3 siung besar bawang putih, dan 1 ruas telunjuk jahe. Nah, di sini juga ada 1/4 sampai setengah buah biji pala dan juga jahenya nanti akan kita haluskan ya. Lalu untuk rempah selanjutnya yang bikin kuah sup kita itu harum dan wangi rempah, yaitu sekitar 5 cm kayu manis, 3 buah cengkeh, dan 1 buah kapulaga. Untuk kapulaganya ini boleh ditambah 1 lagi kalau mau lebih wangi ya. Dan serta di sini ada setengah sendok teh lada bubuk. Oke, lanjut. Jadi di sini karena bumbunya itu sedikit, jadi untuk bawang putih, biji pala dan juga jahenya ini akan saya haluskan menggunakan ulekan ya. Sementara untuk bawang merahnya tadi di sini sudah saya iris halus-halus. Nah, sementara untuk kayu manis, cengkeh dan kapulaganya ini saya biarkan utuh ya. Jadi tidak kita ulek halus bersama bumbu lainnya. Kurang lebih seperti inilah penampakan untuk bawang putih dan juga jahe dan serta biji pala yang sudah dihaluskan. Sementara untuk lada bubuknya nanti akan kita tambahkan setelah bumbunya selesai kita tumis dan kita beri air ya. Untuk bumbu selanjutnya di sini juga ada 1 ruas ibu jari asam jawa yang nantinya kita larutkan dengan sedikit air. Untuk asam jawa ini tidak boleh di skip ya. Jadi rasa asam dari asam jawa ini fungsinya adalah sebagai penyeimbang rasa. Lanjut, dalam setiap masakan tentu saja kita membutuhkan seasoning ya. Nah, di sini seasoningnya ada garam, kaldu bubuk rasa ayam karena kita masak sup rasa ayam ya, dan juga MSG. Untuk kaldu bubuk dan MSG-nya ini bagi teman-teman yang tidak suka pakai penyedap tentu saja boleh di skip ya. Nah, di sini ada tips agar nanti sup kita itu terasa enak. Untuk pemberian garamnya ini kita berikan di akhir proses memasak supnya di saat fase kita
icip-icip rasa ya. Karena kalau kita berikan di awal, takutnya rasa asin dari garam ini nanti akan diserap oleh sayuran-sayurannya, terutama si kentang. Karena kentang itu rentan sekali menyerap rasa asin dari garam ya. Jadi sekali lagi, untuk pemberian garamnya itu diberikan di akhir setelah semua sayuran dan bahan-bahan masakan kita mateng. Oke, demikian, semoga bisa bermanfaat ya tipsnya. Oke, lanjut. Sekarang bahan terakhir adalah margarin. Nah, margarin ini digunakan untuk menumis bumbu. Kalau teman-teman tidak punya margarin, boleh diganti dengan minyak. Tapi sebaiknya gunakan margarin agar nanti kuah sup kita itu menjadi lebih wangi, lebih harum, dan juga lebih gurih. Oke, pertama-tama sekarang kita siapkan wadah untuk kita memasak supnya. Teman-teman bisa gunakan anti lengket, jadi kita bisa sekalian menumis bumbu, sekalian juga memasak supnya. Pertama-tama di sini kita berikan margarin. Lelehkan margarinnya, biarkan margarinnya yang sudah meleleh hingga benar-benar panas. Lalu kemudian kita tambahkan pertama-tama bawang merah yang sudah kita iris. Kita tumis bawang merahnya ini sampai berwarna kuning sedikit kecoklatan, sampai beraroma harum dan wangi. Setelah itu kita lanjutkan tambahkan bumbu halusnya tadi, yaitu bawang putih, jahe, dan biji pala. Kembali kita oseng-oseng, kita masak sampai semua bumbu ini matang dan tanak serta wangi dan harum. Lalu setelah itu di sini saya tambahkan juga bumbu rempah yang lainnya seperti cengkeh, kayu manis, dan juga kapulaganya. Nah, teman-teman bisa menumisnya untuk bumbu ini seperti saya, atau teman-teman juga bisa cemplungkan langsung di saat nanti setelah ditambahkan air untuk kuah supnya ya. Nah, di sini untuk kapulaga, kayu manis, dan cengkehnya ya saya tumis agar aroma wangi dan harum rempahnya itu bisa lebih keluar ya. Nah, setelah semua bumbunya matang, wangi, dan harum serta tanak, lalu kemudian kita tambahkan air untuk kuah supnya. Tambahkan airnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, di sini saya tambahkan airnya itu kurang lebih 2 liter. Setelah ditambahkan air sesuai dengan yang kita butuhkan, lalu kemudian baru kita tambahkan untuk lada bubuknya. Ini kenapa lada bubuknya tidak kita tumis berbarengan dengan bumbu halus? Karena biasanya lada bubuk ini kalau ditumis barengan dengan bawang putih yang sudah dihaluskan itu biasanya suka menimbulkan aroma langu ya, jadi kita pisah saja. Tak lupa setelah ditambahkan lada bubuknya tadi, tambahkan juga air asam jawanya. Nah, asam jawanya ini boleh diikut sertakan, boleh tidak ya teman-teman. Nah, di sini saya ikut sertakan sekalian. Lalu setelah itu ini kita aduk perlahan-lahan dan kita tunggu sampai kuah supnya ini benar-benar mendidih dan bumbunya itu kembali tanak sehingga bebas dari aroma langu. Kalau bumbunya sudah kembali tanak dan benar-benar harum tanpa aroma langu, lalu kemudian ini siap untuk kita tambahkan bahan utamanya, yaitu potongan daging ayam atau sejenisnya. Lalu kita masak bahan ini sampai benar-benar matang. Kalau bahan utamanya sudah benar-benar matang dan di sini terlihat ada buih-buih di atasnya, ini adalah sisa-sisa dari kotoran yang terkandung di dalam potongan daging ayamnya. Jadi ini sebaiknya kita buang ya, agar masakan sup kita itu terhindar dari aroma anyir ataupun amis. Lalu setelah itu baru siap untuk kita tambahkan bahan berikutnya, yaitu sayuran untuk sopnya. Nah, untuk sayuran yang pertama akan kita tambahkan adalah sayuran yang lebih keras teksturnya dan lebih butuh waktu yang lama untuk matangnya. Di sini pertama-tama saya akan tambahkan terlebih dahulu untuk kentangnya. Jadi ini dia kentangnya. Setelah saya kupas lalu kemudian kita potong-potong dan kita rendam agar getah yang terkandung di dalam kentangnya itu bisa benar-benar terbuang. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam kuah sup yang sudah mendidih dan kita biarkan hingga setengah matang. Kalau kentangnya tadi sudah setengah matang, untuk sayuran pelengkap selanjutnya yang akan kita tambahkan adalah wortel. Kita masak sampai tekstur wortelnya ini setengah matang, lalu kemudian kita tambahkan sayur berikutnya, yaitu di sini saya tambahkan buncis.
karena buncis ini teksturnya sedikit lebih keras daripada kol atau kubis ya. Untuk kol atau kubisnya nanti akan kita tambahkan di akhir saja. Dan ini buncisnya itu sudah semakin terang warnanya. Ini buncisnya sudah setengah matang. Selanjutnya akan kita tambahkan kol atau kubis. Semua sayurannya sudah masuk, aduk-aduk sebentar. Setelah itu tambahkan pentol baksonya. Nah, ini pentol baksonya saya tambahkan di akhir setelah semua bahan utama dan juga bahan sayurannya sudah matang. Tujuannya agar si pentol atau baksonya ini tidak terlalu medok atau terlalu mengembang ya. Dan setelah semua bahannya masuk, lalu kemudian ini kita aduk-aduk sebentar. Lalu setelah kita tambahkan semua sayurannya dan semua sayurannya tadi sudah matang, kemudian terakhir kita tambahkan seasoningnya yaitu garam, kaldu bubuk dan juga penyedap. Nah, setelah kita tambahkan seasoningnya, kita biarkan seasoningnya ini larut serta tercampur merata dan meresap ke dalam semua bahan masakannya. Lalu setelah itu kita koreksi rasa, kalau kurang garam tambahkan garam, dan jika rasanya sudah pas, maka terakhir kita tinggal tambahkan saja untuk pelengkap selanjutnya, yaitu irisan daun seledri, irisan daun bawang, irisan tomat dan juga bawang goreng. Setelah itu langsung matikan api kompornya dan sup ayam sayuran yang enak gurih dan kuah supnya wangi harum, aroma rempah siap untuk dinikmati. Resep sup yang satu ini aku rekomendasikan banget ya buat teman-teman sekalian recook di rumah karena ini beneran enak banget, gurih dan juga bener-bener wangi dan harum. Demikian untuk share resep kali ini, yaitu resep sup ayam sayuran yang enak gurih, wangi dan harum aroma rempah. Semoga bisa bermanfaat ya resepnya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk dicoba di rumah. Terima kasih banyak ya untuk semua yang sudah menonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan jika suka dengan resep ini boleh banget di share ya, agar kita bisa meneruskan manfaatnya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe, bantu subscribe dan jangan lupa tekan tanda lonceng notifikasinya ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu ya di resep-resep masakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.